Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Masih bersama dengan kami dengan channel Good News, memberitakan kebenaran bagi semua orang yang mau menerimanya. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini, hari baru yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah di pagi ini kami terlebih dahulu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu oleh kebenaran-Mu kami merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kemudian berkatilah kami juga sepanjang hari ini dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pada pasal yang kedua ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Teladan dari orang Majus, kisah seputar Natal Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kita dapat teladani dari orang Majus ini? Yang kita dapat teladani daripada orang-orang Majus ini adalah bahwa meski mereka bukanlah orang yang beragama Yahudi, tetapi mereka sangat mencintai Tuhan. Ketika mereka melihat bintang sebagai pertanda bahwa Yesus, Juru Selamat dunia, Raja orang Yahudi lahir, mereka datang untuk mencari dia. Perjalanan yang mungkin cukup berat mereka lalui. Beberapa teolog mulai mencoba mencari asal dari orang Majus ini. Mereka sebagian berkata bahwa orang Majus ini mungkin datang dari Babel. Mungkin juga dari daerah-daerah yang ada di Arab. Saudara-saudara, di daerah Persia, kata orang Majus itu selalu mengacu kepada ahli-ahli nujum atau orang-orang bijaksana. Dan dalam tradisi Kristen, orang Majus juga selalu digambarkan dengan orang bijaksana, dan pada hari belakangan ini sering dikatakan para raja, paling tidak keluarga kerajaan, karena mereka memiliki harta kekayaan dan juga kemampuan untuk melakukan perjalanan jauh yang tentunya perlu dukungan yang cukup besar dalam hal dana. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mereka mengorbankan banyak hal untuk mencari Tuhan. Mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan kekayaan mereka, mungkin juga jabatan mereka, pekerjaannya, dan banyak hal. Mereka tinggalkan itu dan mereka mencari Tuhan, mencari Raja orang Yahudi, Yesus Juru Selamat. Mereka tidak memiliki banyak petunjuk kemana akan dicari raja di atas segala raja itu. Hanya ada satu petunjuk awal, yaitu merupakan bintang yang merupakan pertanda alam pada waktu itu. Mereka dengan tekun mencarinya, sampailah mereka ke daerah di mana Herodes menjadi raja sebagai pemerintah orang Yahudi pada waktu itu. Ditanyakanlah kepada dia, di manakah raja Yahudi yang akan dilahirkan itu? Artinya, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sangat sedikit sebagai pertanda atau petunjuk jalan bagi mereka. Mereka tidak memiliki peta yang mengarah kepada tempat itu. Tidak seperti kita di zaman modern ini, kalau mencari alamat, kita memiliki Google Maps. Dan kita bisa menekannya, bisa juga memakai suara, ataupun hanya kita bisa lihat. Bahkan jika ada jalan berlubang pun, jika kita memakai Google Maps, dikasih tahu
100 meter lagi jalan berlubang. Pada waktu itu mereka tidak memiliki teknologi secanggih itu. Mereka juga tidak memiliki peta. Mereka tidak memiliki kitab suci untuk menyatakan di mana raja itu akan lahir. Mereka hanya melihat bintang, tetapi mereka tetap pergi untuk mencari dia. Dan tujuannya jelas, bahwa mereka pergi untuk mencari dia, hendak menyembahnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di antara sedikitnya panduan bagi mereka untuk mencari raja di atas segala raja itu, mereka masih dengan semangat berjalan di waktu siang ataupun di waktu malam sampai mereka bertemu dengan raja di atas segala raja itu. Dan dikatakan kepada kita pada ayat 11 ini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara-saudara, sampai pada akhirnya mereka pun bertemu dengan raja di atas segala raja itu. Sampai pada akhirnya mereka pun bertemu dan tiba di mana Yesus Juru Selamat itu sedang berada. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita membayangkan atau memikirkan tentang hidup kita sekarang, banyak orang sekarang berlimpahnya literatur, banyaknya pemberitaan tentang raja di atas segala raja itu, tetapi manusia tidak datang menyembah dia. Ada memiliki Alkitab tetapi tidak membacanya untuk mengetahui raja itu siapa dan di mana dan bagaimana menyembahnya. Ada banyak sumber yang berlimpah untuk kita boleh memahami, mengenal raja di atas segala raja itu. Tetapi banyak orang mengabaikannya dan tidak mau. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, jadi apa yang perlu kita teladani dari orang Majus ini adalah bahwa mereka dengan hati yang sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, yang kita teladani dari orang Majus ini adalah kerelaan. Kerelaan untuk berkorban. Jika benar, sebagaimana dikatakan para penafsir modern bahwa mereka sekarang adalah seperti raja-raja pada masa lampau, maka mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang mulia di zamannya. Tapi mereka datang menyembah Tuhan. Mereka merendahkan hati mereka untuk menyembah Tuhan. Dan ini sangat bertolak belakang dengan Herodes pada waktu itu yang tidak mau menyembah Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, kerendahan hati juga ditunjukkan dari sikap mereka yang membuka perbendaharaan milik mereka, kekayaan mereka yang mereka bawa, yaitu merupakan persembahan yang mereka miliki. Dan dikatakan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Merupakan persembahan yang begitu mahal pada waktu itu. Dan mereka dengan rela hati menyerahkannya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Mereka telah menyerahkan waktunya, mereka telah mengorbankan waktunya untuk mencari, mengorbankan kesibukannya, mengorbankan keluarganya ditinggalkan, dan mereka pergi kepada Tuhan. Mereka juga pada akhirnya mempersembahkan, merelakan kekayaannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur yang ada pada mereka. Artinya saudara terkasih nama Tuhan, mereka menyerahkan hati, pikiran, dan juga kekayaannya untuk memuliakan Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, apa yang sekarang kita lakukan kepada Tuhan? Mari kita seperti orang Majus ini. Kita bisa memberikan tenaga kita untuk keagungan Tuhan. Kita bisa memberikan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa memberikan kaki kita untuk berjalan mencari jiwa untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa menggunakan segenap tenaga kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa memberikan, menyerahkan, ataupun boleh mempersembahkan kekayaan kita, milik kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa memberikan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, apakah kita sudah melakukan semua itu? Saudara, di masa Advent yang ketiga ini dan memasuki masa raya Natal, ketika kita meneladani orang Majus, berikanlah waktumu untuk Tuhan. Berikanlah tenagamu untuk Tuhan. Berikanlah juga hartamu juga untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan segalanya bagi kami. Bapa, ajari kami menjadi orang yang rela memberi waktu kami, pikiran kami, tenaga kami,
bahkan kekayaan kami milik kami untuk memuliakan Engkau. Ajar kami seperti orang majus yang datang merendahkan hati, bahkan juga boleh memberi kepadamu ya Bapa, di dalam Kristus Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, mampukan kami melakukan firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, tolonglah mereka. Yang lemah Tuhan kuatkanlah mereka. Yang berkekurangan Tuhan cukupkanlah mereka. Yang sakit sembuhkanlah mereka Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolonglah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai tingkat pemerintahan terendah yaitu RT sekalipun. Tolonglah juga gugus tugas COVID-19. Tolonglah para tim medis. Tolonglah mereka semua mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik, mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Kami berdoa buat semua orang mendengarkan firman Tuhan yang kami beritakan dari mimbar ini, Bapak Surgawi, berkati mereka semua. Sepanjang hari tatkala mereka beraktivitas, biarlah berkat Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.